boleh kok ngelakuin hal apa aja. Kita boleh nongkrong, kita boleh main, melakukan hobi, apa aja. Namun, yang namanya kewajiban tetap diutamakan. Jadi, jadi dimana kita kan sekarang anak muda itu banyak banget ya Kak media sosial. Nah jadi apalagi banyak platform itu yang beri kekerasan, kebebasan gitu kan. Nah jadi kalian pikir kenapa ya anak muda zaman sekarang pemikirannya masih bisa malu-maluin dirinya sendiri, bisa Rehan lahir di sana. Rehan lahir di sana pada tanggal 17 September 2002. Nah waktu itu Rehan lahir di sana karena orang tua Rehan memang asli orang sana. Bisa dijelasin nggak perjalanan Rehan menuju sampai dengan sekarang? Tadi kan bawa duit 50.000 nih. Sampai dengan sekarang tuh apa sih yang bisa di-share ke teman-teman lainnya? Kan muda banget nih. Iya benar. Terus kita kan cenderung anak muda kan gaul nih. Iya gaul. Oh gaul, bla bla bla, lalala, ya gitu. Nah bagaimana tuh? Banyaknya anak muda sekarang udah tahu masih muda, tapi mereka lalai. Bentar orang aku juga masih muda, aku harus main juga. Boleh main, bener. Kalian boleh main game, kalian boleh ngelakuin hobi, nongkrong. Tapi kita juga harus sadar diri Kak. Seharusnya semakin muda kita, semakin itu pula kita seharusnya memperbanyak pengalaman. Nah Rehan waktu itu juga kaget, malah mau masuk kafe aja, belajarnya hidupin wastafel. Oh gitu. Hidupin cara kamar mandi. Oh iya, ini mana tombolnya banyak. Ini tombolnya gimana? Ini nggak tahu. Cara buka pintu kafe. Cara pesan makanan di kafe. Oh gitu, itu perlu proses juga. Yang tadinya kita nggak tahu kan, karena Rehan bener-bener anak kampung. Jadi kayak ini gimana ya ngeliat orang, oh kayak gini caranya, oh kayak gini gitu. Jadi alhamdulillah dengan sebuah pengalaman Rehan itu jadi pelajaran buat Rehan. Nah terus yang namanya konten ya, banyaknya anak sekarang itu lalai Kak, kayak main game. Cuman Rehan sebagai content creator, gimana sih cara Rehan, apa yang Rehan punya bisa Rehan sampaikan di platform yang Rehan punya gitu. Alhamdulillah Rehan walaupun nggak memiliki banyak ilmu, sedikit ilmu, tapi mau menyampaikan. Karena kata bapak itu juga apapun yang kita punya, kalau dalam hal kebaikan pasti diselamatin sama Allah. Jadi Rehan, ya udah Rehan buat konten yang baik-baik aja gitu. Nah, insya Allah ini untuk diri Rehan dan untuk bekal untuk masa depan. Terkadang kan memang kita ada, ya itu dia tadi ya, mungkin ada beberapa anak muda zaman sekarang itu kan ngerasa kalau gue bikin konten agama nanti takutnya kayaknya gue muslim banget, so ini banget. Nah itu bagaimana caranya Rehan yang dari Kelantan menuju Jakarta melihat pergaulan anak Jakarta, kita tadi sampai ngidupin wastafel aja masih harus belajar dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengistiqomahkan tetap di jalur syar'i? Gimana tuh Rehan? Jujur Rehan di sini masih kaget ya awal-awal kedatangan sini, di mana ada cewek-cewek ataupun cowok-cowok gitu berpenampilan yang beda gitu. Rehan kan masih kampungan banget Kak kalau dibilang. Rehan mungkin sampai di sana di kampung Rehan merasa oh ini penampilan terbaikku. Tapi kalau udah di sini itu gembel banget dibilang orang. Kok gue kayaknya beda dari yang lain gitu ya. Banget ya gitu, kayak ngerasa wow penampilan mereka. Cuman ada yang seksi-seksi gitu itu juga aduh kaget, takut gitu kan. Cuman yang namanya pembelajaran itu jadi pengalaman Rehan kan. Gimana cara Rehan menyesuaikan diri di Jakarta. Jadi ya alhamdulillah yang namanya kebaikan udah dibikin aja gitu kan. Jadi tetap mengistiqomahkan diri ya. Jadi istilahnya tidak berpengaruh sama lingkungan yang ada di. Banyak banget nih teman-teman yang ngerasa Kak kalau kita di lingkungan yang buruk, kita bakal jadi buruk. Banyak tuh yang seperti itu. Padahal kisah Nabi Ibrahim, kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim, di mana dulu Nabi Ibrahim itu menyembah Allah, yang lain pada menyembah berhala. Nah, maka itu kita bisa melihat bahwa lingkungan tidak mampu mengubah kita, tapi
Kalau kita ada kebaikan dalam diri kita, maka kitalah yang mengubah lingkungan tersebut. Oke, ya biasanya banyak stigma adalah lu jangan berteman sama orang yang ini deh, nanti lu kebawa. Padahal itu bisa sebaliknya ya. Iya, sebaliknya. Iya, kalau kita memang berniat baik, kita yang harus merubah mereka menjadi ke arah lebih baik. Iya, benar. Jadi jangan sampai lingkungan yang mengubah kita, tapi kita yang mengubah lingkungan. Nah, itu bagaimana tuh cara Raihan untuk tetap di jalurnya? Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, banyak juga kan mungkin anak muda yang gue mau bikin kreator Islami deh gitu. Tapi gara-gara lihat pergaulan begini, lihat pergaulan begitu, gue malah ikut mereka gitu. Nah, kira-kira ada tips dari Raihan sendiri untuk tetap istiqomah di jalur Islami gitu? Tipsnya yang pertama, tetap aja kalaupun kita bisa memilih, kita pasti memilih dalam hal kebaikan gitu kan Kak. Jadi yang namanya teman, kita juga berhak milih teman, walaupun teman kita ada yang jahat bagi kita tetap disuruh Tuhan itu milih. Dimana kalau teman-teman kita baik, insya Allah kita juga menjadi baik gitu. Kalau kita ingin mencari teman yang baik, kenapa kita dulu yang nggak jadi baik? Jadi kalau ingin cari teman yang baik, kita dulu jadi baik. Seperti itu. Jadi kitalah dulu yang harus baik, baru mendapatkan teman yang baik. Jadi jangan berharap kok temen gue nggak ada yang baik sih, berarti berkaca dulu kepada diri kita dulu. Karena terkadang kita ngerasa, aduh kenapa dia nggak ngehargain kita ya, kenapa dia nggak ngehargain gue ya, kenapa dia nggak ini ya. Nah, balik diri ke kita dulu, apa aku yang kurang ngehargain dia gitu. Jadi apapun yang terjadi, berkaca aja dulu, lihat dulu diri kita, baru lihat orang lain. Iya, biasanya kan kita begitu, kok temen gue nggak ada yang baik, kok ini begini. Tapi saya sangat setuju sekali ya bahwa kita dulu lah yang harus baik, maka orang-orang yang baik pun juga akan dekat dengan kita. Iya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira nih Raihan, dari dengar-dengar kan mau bikin buku juga nih? Insya Allah, tapi belum dipublish sih. Maksudnya lagi diproses. Iya, lagi diproses. Nah, kira-kira dari proses perjalanan yang nantinya akan di-share, kira-kira apa sih yang inti dari buku itu, tujuannya seperti apa? Yang namanya tujuan Raihan dulu, nah ada sebuah kisah di mana dulu Raihan ditanya tuh cita-cita apa waktu SMP. Nah, waktu SMP, jadi teman-teman Raihan ada yang mau jadi pramugari, ada yang mau jadi ini, ada yang mau jadi polisi. Terus Raihan ditanya, Raihan bilang, jujur Raihan nggak tahu yang bakat Raihan nggak punya bakat pada masa itu. Raihan belum nampain diri apa yang Raihan punya. Cuman yang namanya Raihan jawabnya kayak gini, saya mau jadi orang baik aja deh Miss, tuh. Saya mau jadi orang baik aja deh. Yaudah kayak gitu. Jadi yang namanya tujuan Raihan sebenarnya untuk jadi bermanfaat bagi orang lain aja udah. Raihan juga nggak minta kekayaan kok. Raihan nggak minta terkenal kok. Yang Raihan inginkan bermanfaat bagi orang lain. Jika Raihan bermanfaat bagi orang lain, maka cita-cita Raihan udah tercapai. Dan insya Allah, alhamdulillah, banyak yang bilang manfaat dari Raihan itu banyak. Jadi Raihan berpikir, ya udah berarti cita-cita Raihan udah tercapai dong. Apalagi mau dikejar? Masalah Raihan rezeki, terkenal itu memang kayaknya Raihan, kayaknya Allah udah ngasih jalan gitu. Jadi yang lain mengikuti. Yang penting tujuan kita baik aja dulu. Nah, itu luar biasa sekali ya. Yang penting dari tulus niat hati kita berbuat baik, maka jalannya pun akan terbuka. Luar biasa. Jadi Allah juga menyebutkan kalau kita ngejar dunia, Allah kasih dunia. Tapi kalau kita ngejar akhirat, Allah kasih keduanya. Luar biasa. Jadi ada baik akhiratnya dulu. Dunia mengikuti. Iya, gitu. Nah itu sudah dirasakan sendiri oleh Raihan sendiri. Alhamdulillah, iya benar, rasain. Iya. Nah, sepertinya sama juga nih pertanyaan saya nih Raihan yang tadi itu kan bilang katanya Raihan kan mau berbuat baik nih dan bermanfaat. Nah, di titik sekarang ini sudah bisa dirasakan dong bahwa apa yang konten yang Raihan kasih itu sudah bermanfaat. Nah, kira-kira nih ke depannya ada lagi nggak sih tujuan mau berbuat apa lagi nih untuk berbuat kebaikan dan bermanfaat gitu? Kira-kira ke depannya mau apa ya? Yang pertama, sebagai umat muslim Islam, sebagai beragama Islam, kita naik haji bagi yang mampu. Jadi tujuan Raihan juga ada naik haji juga, mengumrahkan orang tua. Lebih ke pokoknya apa yang Raihan tujuin tetap dalam hal kebaikan. Kayak gitu. Lebih ke apa yang belum dicoba deh gitu. Apa yang belum Raihan punya itu Raihan coba, setidaknya kalaupun gagal itu menjadikan pelajaran dan pengalaman gitu. Selagi masih muda lakuin aja apapun, gak apa-apa kok. Bukan berarti anak muda sekarang itu kita malah bermalas-malasan. Lakuin aja apa yang kita punya. Apalagi zaman digital sekarang, kita bisa
hidupin HP, hidupin kamera, kita bisa berbicara apa aja, tinggal upload. Jadi tinggal kemauan kita lagi, kemauan kita itu sampai mana. Kalau kemauan kita bermalas-malasan, wajar dong Allah kasih kita itu susah. Kalau kita itu nggak tahu mau buat apa, diem-diem doang, wajar dong Allah kasih susah. Jadi ada baiknya bagaimana cara kita itu berusaha. Allah nggak berjanji siapa yang bekerja 24 jam akan menjadi orang yang kaya. Tapi Allah berjanji siapa yang takwa pasti aku bikin kaya. Dan kalau dia belum kaya berarti dia belum takwa. Guys, luar biasa. Gitu. Luar biasa. Masih muda tapi punya pemikiran yang sangat luar biasa, dan ini juga pun patut dijadikan inspirasi anak muda zaman sekarang, apalagi kalau sekarang kan banyak gadget ya istilahnya, banyak gadget, banyak media sosial, platform gitu kan. Tadi juga Raihan sudah bilang bahwa isilah platform itu dengan sesuatu hal yang kebaikan lah gitu. Ilmu sedikit itu pun bisa dimanfaatkan diberikan sama orang lain. Gitu. Nah, sekarang apa sih yang ingin Raihan coba lagi? Kalau TikTok kan sudah nih, terus YouTube pun juga sudah ada program. YouTube-nya apa? Raihan Habib. Raihan Habib, tetap ya. TikTok-nya juga sama. Iya, tetap Raihan Habib juga. Nah, TikTok sudah, YouTube juga sudah. Kalau nggak salah film juga pun di Mariposa ya. Nah, itu bisa diceritain nggak? Ada proses casting itu baru pertama kali atau gimana? Iya, itu pertama kali. Sebelum Raihan Jakarta, waktu SMA. Nah, ada sebuah perfilman namanya Falcon Pictures. Falcon. Jadi mereka itu mencari satu orang pemenang untuk casting Mariposa. Jadi Raihan pikir Raihan nyari waktu yang kosong satu hari tapi nggak ada, jadi Raihan libur satu hari demi casting itu. Kita bikin sebuah video, rupanya yang ikut se-Indonesia Kak, puluhan ribu. Yang dipilih satu cowok satu cewek. Raihan ngerasa ini gimana ya cara aku menang ya? Tampangnya juga pas-pasan. Tapi tetap aja yang Allah butuhkan itu adalah niat. Allah nggak memberikan rezeki itu kepada dia yang ganteng, pada dia yang kaya, dia yang hebat, terkenal, enggak. Siapa yang berusaha, maka itu yang Allah janjikan. Jadi Raihan pikir, ya udah nggak apa-apa. Walaupun punya platform yang kecil, Raihan nggak anak sosial media kan masa itu. Tapi yang bisa ngelihat peluang, apalagi jadwal Raihan itu masih belum ada ya, masih sekolah aja. Jadi Raihan menyempatkan waktu bikin itu, ya udah Raihan nyari teman. Mau dong jadi teman aku untuk casting ini? Nggak mau. Mau dong ini? Nggak mau. Susah banget nyari temannya. Tapi yang namanya kalau kita udah niat pasti Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah Raihan dapat teman yang benar-benar mau sama Raihan, benar-benar ikut. Ya udah kita bikin video bareng satu harian itu selesai. Dan kita nunggu seminggu, akhirnya di puluhan ribu video yang dipilih itu kita. Oh my god. Cuman teman Raihan enggak, cuman Raihannya doang laki-laki, ceweknya dari Lampung. Itu masa kali. Pertama kali. Itu pertama kali merasakannya deg-degan atau bagaimana nih? Pas keterima apa tuh yang dirasakan pas lagi syuting, proses apa? Prosesnya itu biasa aja karena niatnya tetap kayak ngisi waktu luang gitu kan. Nah, yang Raihan rasa, yang follower Raihan yang tadi biasa aja 1000-an gitu kan, gara-gara kepilih dan dipromosiin, tiba-tiba jadi 4.500. Luar biasa. Jadi hari ini diumumkan menang kan, besoknya itu udah banyak follower langsung membludak gitu ya. Kayak jadi 4.000. Itu kan senang banget ya ngerasa kalau kita bukan siapa-siapa, follower kita banyak, dikenal orang. Kok bisa ya kayak gitu. Ya udah di situ awal kali Raihan dikenal. Aduh, tapi followers banyak tuh ada tanggung jawab moral gitu nggak sih? Atau ada tanggung jawab kayak oke, berarti gue harus lebih lagi nih, atau ada? Gimana tuh? Apa yang kita lakukan pasti ada tanggung jawab. Jadi yang namanya, apalagi sekarang udah Raihan dikenal ya Kak ya, itu juga menjadi sebuah tantangan, bukan tantangan tapi sebuah penjagaan, dimana kalau kita ngelakuin kesalahan, Raihan bikin salah, yang ngingetin ya followers Raihan gitu. Jadi menjadi followers itu bukan tentang dia yang mengikuti Raihan atau Raihan yang mengikuti dia, tapi tentang keluarga. Malah jadiin keluarga. Followers itu adalah keluarga, di mana kalau Raihan punya salah diingatkan, dan Raihan tetap mewajibkan berbuat kebaikan kayak gitu. Berarti followers sudah dianggap keluarga ya. Jadi kalau ada yang salah sedikit nih, diingatkan kita buat saling jadi pengingat ya. Saling mengingatkan. Buat jadi pengingat gitu. Apalagi sih yang belum dicoba sama Raihan Habib nih? Apalagi dan apa yang mau dicoba nih? Yang belum? Nyanyi. Iya. Insya Allah Raihan kemarin belum bisa nyanyi ya. Tapi yang namanya mencoba nyari pengalaman itu niat tadi kan. Jadi Raihan kumpulkan niat. Alhamdulillah ada seorang produser musik namanya Karisna Oris, ya semoga Karisna nonton.
Jadi ngajak ke Rehan, gimana kamu mau aku bikinin musik? Iya. Rehan nggak bisa nyanyi loh kak, Rehan sama sekali nggak bisa nyanyi. Rehan bilang, nggak apa-apa, aku yakin sama kamu katanya. Langsung. Nah, di situ Rehan berpikir, waduh, aku nggak bisa nyanyi, tapi orang lain aja udah percaya sama aku. Kalau orang lain udah percaya sama kita, seharusnya kita juga harus percaya sama diri sendiri. Good. Ya kan, orang aja percaya sama kita, kenapa kita enggak sama diri sendiri? Jadi itu yang bikin Rehan termotivasi ya, bahwa orang lain aja ngedukung, apalagi kita sendiri. Jadi yang penting mau belajar, nyari pengalaman, masalah lagunya enak atau enggak biarin, yang penting niatnya dulu baik kayak gitu. Niatnya dulu, kemarin juga gitu ya, casting niatnya dulu, tapi alhamdulillah terbuka. Niatnya baik. Nah tapi saya sangat setuju juga. Jadi kalau orang lain aja sudah percaya dengan kita, kenapa kita harus meragukan diri kita sendiri? Kalau memang itu baik, seperti Rehan bilang, selama lagi masih muda, udahlah hajar aja gitu. Lakuin aja. Kalau gagal pun coba lagi sampai dengan ini. Nah, mungkin itu baru ini ya yang lagu Krisna itu dikit dulu buat surprise kan. Nah, tapi ada nggak lagu lain yang buat kita juga pengen denger gitu suara Raihan gitu, nyanyi lagu apa belum sih gitu? Rehan nggak hobi nyanyi sebenarnya. Selawat aja deh. Boleh. Ya kita salawatan seperti biasa. Jadi Rehan punya kebiasaan kalau mau live di TikTok, di Instagram, Rehan pasti ngajak salawatan dulu sebelum berkah. Jadi teman-teman salawatan bareng ya, kakak juga ya. Dikit. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Oh my God. Jangankan pemirsa di rumah ya, saya di sini langsung merinding ya. Tapi ini banget ya Pak. Memang mungkin mereka juga salawat juga udah bagus, apalagi ketika bernyanyi di aplikasi bernyanyi, kita penasaran juga. Nanti kita tunggu aja nih surprise dari Raihan, kapan mau launchingnya, kita tunggu. Nanti kalau misalkan sudah ini, siapa tahu bisa kita undang lagi ya kan untuk bernyanyi bersama. Nah yang banyak juga mungkin dipertanyakan juga sama pemirsa, nah kira-kira selagi udah tenor seperti sekarang ini, banyak nggak sih cewek-cewek? Ini kan godaan juga, iya bener. Godaan juga loh, karena baru dateng tiba-tiba udah followers sudah banyak, kontennya juga Islami. Kira-kira gimana nih Raihan? Jadi kayak jujur yang nge-DM Raihan tuh sehari kan bisa ribu-ribuan ya. Oh gitu. Jadi ya yang namanya wanita, mungkin ada yang ngajak teman atau minta callback gitu kan. Yang Raihan heran ada yang kayak gini, Assalamualaikum Raihan. Tipe istri idaman kamu seperti apa? Jadi seakan-akan, waduh, kita masih 18 tahun udah mikirin nikah. Raihan masih 18 tahun loh. Jadi buat teman-teman kalau nanya seperti itu, jangan dulu deh, belum siap gitu. Jadi yang namanya wanita kan, kalaupun mereka suka, Allah nggak melarang kok kita itu mencintai seseorang. Cuman yang Allah larang kan kalau kita itu berdekatan gitu kan, pacaran gitu kan. Jadi kalau untuk mencintai pun seseorang, menyukai seseorang ya cukup dalam diam aja. Nggak perlu disampaikan, ya diam aja gitu. Nah kalau konsep Raihan nih, pacaran atau ta'aruf? Ya ta'aruf lah. Buat pemirsa, Raihan maunya ta'aruf tapi bukan sekarang. Ya bukan sekarang. Bukan sekarang karena masih muda, masih banyak lagi hal yang ingin Raihan kerjakan. Gitu. Tapi boleh lah pemirsa di rumah juga pengen tahu juga cewek zaman Raihan tuh kayak gimana sih? Ini yang tetap aja wanita itu dinikahin karena 4 hal. Yang pertama agamanya. Agamanya, kalau dia memiliki agama yang baik ya alhamdulillah. Yang kedua adalah keluarganya itu baik atau enggak. Yang ketiga adalah parasnya. Yang keempat adalah hartanya. Jadi kalau keempat itu ada padanya, ya udah jadi aja. Tapi tetap aja yang utama adalah agamanya. Nggak perlu cantik, yang perlu, yang penting bawa undangan nggak malu lah. Kayak gitu lah. Yang penting baik deh. Gitu aja. Tapi sabar ya, sabar, masih 18 tahun nih, masih kinyis-kinyis, masih banyak yang bisa dikerjain dan juga dilakukan gitu ya. Nah ini deh, saya juga pengen tahu banget Raihan, ini kan di bulan Ramadan apalagi di tengah pandemi, bisa nggak kasih masukan kepada anak-anak muda bagaimana sih tetap menjalankan Ramadan dengan baik, terus boleh tetap gaul di era pandemi tapi harus taat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Raihan
Nah, jadi buat teman-teman, khususnya anak muda, karena aku juga anak muda, aku mau ngajak teman-teman, kita boleh kok, kita boleh main, kita boleh nongkrong, kita boleh ngelakuin apa aja. Tapi jangan sampai kita itu lalai, dimakan waktu. Jangan sampai dunia yang mempermainkan kita. Jangan sampai dunia yang mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur dunia kita sendiri. Jangan sampai waktu itu memakan apa yang kita lakuin gitu. Banyak banget teman-teman yang udah ngelakuin main game gitu kan, Kak, lupa sama waktu, bisa seharian, bisa diam-diam gak jelas, rebahan, tiduran. Padahal Allah itu kalau suka banget sama seorang hamba yang dia masih muda tapi dia melakukan kebaikan gitu kan. Kebaikan itu bukan harus kita menyampaikan kebaikan, lakuin aja apapun selagi itu baik, tidak merugikan orang lain, udah lakuin gitu. Jadi yang namanya anak muda, kita memang gaul, tapi kita juga harus taat. Di saat kita nongkrong, tapi kalau di saat azan ya kita sholat, gitu aja sih. Simpel. Ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, semakin kita berbuat baik, pahalanya pun juga iya. akan berbuat baik. Nah ini Ramadan mau pulang ke Medan, iya, atau pulang kampung? Pasti. Kangen banget. Iya, nanti kita akan merindukan lewat konten-kontennya saja ya nanti ya. Dan itu sangat luar biasa sekali, apalagi kalau saya lihat Raihan juga bisa dance, juga bisa basket juga keren gitu, tetapi itulah yang harus dicontoh bahwa walaupun segaul-gaulnya Raihan tapi masih bisa berbuat kebaikan di dalam konten-kontennya gitu. Nah, ini juga yang harus dijadikan inspirasi anak muda bangsa negara Indonesia. Amin. Oke, Raihan, pokoknya terima kasih banyak sudah datang ke Warnami Channel di Berkisah, karena selalu ada hikmah di balik kisah. Nah, kisahnya Raihan ini insya Allah bisa menjadi hikmah buat kita semua. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak Raihan. Terima kasih juga pemirsa. Nantikan Raihan di mungkin kesempatan berikutnya. Ditunggu singlenya, karya barunya. Tetap di Warnami Channel, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Oke. Sampai jumpa di acara Berkisah lain. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum.